Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kedudukan, jabatan. Bagaimana cara mensyukurinya? Misalnya dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, kelompoknya, partainya misalnya. Tasarruful imam 'ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Alhamdulillah. Alhamdulillahi dzil tawli wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Subulus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengawali khutbah Jumat dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara amal yang dapat menghindarkan pelakunya dari siksa Allah, dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah bersyukur. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yaf'alullahu bi'adabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengazab kalian, tidak akan menyiksa kalian jika kalian beriman dan bersyukur. Syukur berasal dari kata syakaro yashkuru syukron, yang berarti terima kasih, atau secara bahasa bermakna membuka atau mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Antonimnya adalah kufur, berasal dari kata kafaro yakfuru kufron, yang berarti tidak berterima kasih, atau secara bahasa bermakna menutup, tidak mengakui nikmat anugerah karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Allah memerintahkan kepada kita agar bersyukur kepadanya, jangan kufur. Washkuruli wala takfurun. Bersyukurlah kalian kepadaku, jangan kalian kufur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur yang ditujukan manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesungguhnya bukan untuk Allah, tetapi untuk manusia itu sendiri. Mohon maaf, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini, di dunia ini,
bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini tidak bersyukur kepadanya, tidak berterima kasih atas anugerah nikmat karunia yang diberikannya, membangkangnya, mendurhakainya, tidak menaatinya, maka hal itu tidak sedikit pun mengurangi kemuliaan Allah, tidak sedikit pun mengurangi kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, seandainya seluruh manusia di dunia ini, di muka bumi ini, bahkan seluruh makhluk di alam semesta ini bersyukur kepadanya, berterima kasih kepadanya, menjalankan segala perintahnya, tidak membangkangnya, tidak mendurhakainya, hal itu pun tidak menambah kebesaran kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur dan kufur hanya akan kembali kepada pelakunya, kepada manusia itu sendiri. Kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Siapa yang selalu dan terus-menerus bersyukur, sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri, dan barang siapa yang kufur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha kaya, maha terpuji. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama membagi syukur ini ke dalam dua bagian. Pertama, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, syukur kepada manusia itu sendiri. Syukur kepada manusia sesungguhnya merupakan bentuk pengamalan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak bersyukur kepada manusia. Dalam sebuah hadis sahih, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ashkaron nasi lillah ashkaruhum linnas. Sesungguhnya orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, paling berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang yang paling banyak berterima kasih, bersyukur kepada manusia. Mengapa? Karena manusia ini makhluk sosial, saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau kita tidak bisa membalas kebaikan sesama kita, orang lain, dengan balasan yang lebih baik, minimal balas mereka dengan balasan yang setimpal. Kalau tidak bisa juga, sebagai bentuk rasa syukur kita kepada mereka, minimal mendoakan dengan doa-doa yang terbaik. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi pernah mengatakan, minimal kita mendoakan sesama kita, kaum muslimin, saudara-saudara kita dengan doa Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad. Ya Allah, rahmati, kasihi, sayangi umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, siapa yang membaca doa ini setiap hari 10 kali, kutiba minal abdal. Beliau mengatakan, man qala Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad 10 marrat fi kulli yaum, kutiba minal abdal. Siapa yang membaca doa Allahummarham ummat Sayyidina Muhammad, ya Allah rahmati umat Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam 10 kali setiap hari, dicatat sebagai wali Allah, kekasih Allah yang disebut dengan Al-Abdal. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa kita diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersyukur? Setidaknya ada dua jawaban. Pertama, agar kita tidak merasa bahwa apa yang kita miliki, kita dapat, kita peroleh semata-mata hasil jerih payah kita, tidak. Tetapi semuanya dari Allah. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan keberadaan kita sendiri merupakan nikmat yang disebut dengan nikmatul ijad. Kemudian Allah menolong kita, memberikan rizki, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan jabatan dan seterusnya yang disebut dengan ni'matul imdad. Semuanya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai seperti Qarun
Ketika dinasehati oleh kaumnya, jangan sombong, jangan membanggakan diri. Innallaha la yuhibbul farihin. Bagaimana sikap Qarun? Dia menjawab, innama utituhu ala ilmin indi. Apa yang aku dapat ini, apa yang aku peroleh ini, apa yang aku kumpulkan ini, semuanya hasil pengetahuanku, hasil ilmuku. Karena sombongnya Qarun, Allah subhanahu wa ta'ala membenamkan ia beserta seluruh hartanya ke dalam bumi. Fakhasafna bihi wa bidarihil ard. Ini yang pertama, agar kita tidak merasa apa yang kita dapat, kita peroleh semuanya hasil jerih payah kita, tetapi dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, agar kita tidak takabur, merasa lebih baik daripada orang lain, merasa lebih mulia, lebih istimewa daripada orang lain. Sedikit saja takabur menepi dalam hati, haram bagi pelakunya masuk ke dalam surga. Karena itu penting kita meniru bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu tekun dalam ibadah, padahal Allah subhanahu wa ta'ala memberikan beliau berbagai kelebihan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni dosa-dosa beliau yang lalu dan yang akan datang, tetapi digambarkan beliau bengkak kakinya. Ditanya oleh istrinya, kenapa ya Rasul kakimu bengkak? Kata beliau, afala uhibbu an akuna abdan syakura. Apakah aku tidak senang menjadi hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang berterima kasih, yang bersyukur kepadanya. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Subulus Salam yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, bagaimana cara bersyukur? Apakah cukup dengan mengucapkan Alhamdulillah? Ya, tetapi tidak sekedar itu. Apakah cukup dengan mengundang kawan kita, sahabat, saudara, handai tolan, ketika kita mendapatkan kelebihan rezeki, gaji misalnya, ayo syukuran di mana? Iya, tetapi tidak sekedar itu. Kata Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari dalam karyanya At-Tanwir fi Isqatit Tadbir, beliau mengatakan syukur yang benar, yang hakiki adalah menggunakan seluruh nikmat Allah, anugerah Allah untuk beribadah kepadanya, bukan untuk bermaksiat. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu. Bagaimana cara mensyukurinya? Tunjukkan orang kepada jalan yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita harta, kekayaan, rezeki berlebih. Bagaimana cara mensyukurinya? Bantu orang-orang yang butuh. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita kedudukan, jabatan. Bagaimana cara mensyukurinya? Misalnya, dengan membuat kebijakan yang pro rakyat, bukan pro dirinya sendiri, kelompoknya, partainya misalnya. Tasarruful imam ala ra'iyah manutun bil maslahah. Kebijakan seorang pemimpin harus berorientasi pada kemaslahatan orang banyak. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu tips agar kita selalu bersyukur kepadanya. Kalau urusan dunia, kata beliau, jangan melihat kepada orang yang keadaan dunianya di atas kita. Unzuru ila man huwa asfala minkum. Lihat orang yang di bawah, jangan lihat orang yang di atas. Tetapi kalau dalam urusan akhirat, lihat orang yang keadaan spiritualnya di atas kita. Fahuwa ajdar, hal itu lebih layak, lebih patut. Allah tazdaru ni'matallahi alaikum, agar engkau tidak meremehkan, mengecilkan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir dan paling terakhir, Rasulullah memberikan wasiat kepada Mu'ad bin Jabal agar tidak meninggalkan doa selepas sholat maktubah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku agar aku selalu bersyukur kepadamu, berterima kasih kepadamu. Bantu aku agar aku selalu mengingatmu, berzikir kepadamu. Dan bantu aku agar ibadahku ini baik, terus semakin baik, semakin baik. Amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin,
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن كل سادتنا أصحاب رسول الله أجمعين، آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.